Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Wednesday yang di sekolahnya ini ia dianggap sebagai manusia aneh karena memiliki kekuatan. Bahkan adiknya yang bernama Pugsley ini pun turut dirundung oleh teman-temannya. Pull yourself together. I want names. Ya, kekuatan Wednesday adalah bisa menerawang masa lalu dan juga masa depan sehingga ia mencari pelaku perundung adiknya tersebut dan menceburkan 2 kantong piranha ke kolam tempat mereka berenang. Karena insiden di sekolah tadi, Wednesday pun di-DO dari sekolah sehingga ibu dan ayahnya ini pun terpaksa membawanya ke sekolah khusus untuk anak-anak yang memiliki kekuatan bernama Nevermore. Di tengah jalan ada seorang pendaki yang kebetulan ingin meneliti hutan dekat sekolah Nevermore. Namun ada yang aneh dengan hutan tersebut dan tiba-tiba ibu dan ayah Wednesday dulunya juga bersekolah di tempat ini dan mereka disambut oleh kepala sekolah Nevermore bernama Larissa Wims. Kita panggil saja Ibu Kepsek. She greatly appreciates the opportunity. 8 schools in 5 years. Karena nilai akademis Wednesday yang bagus, ia pun akhirnya diterima di sekolah itu. Namun kita tahu kalau Wednesday ini tidak ingin bersekolah di sana sehingga pasti lambat laun ia akan mencoba kabur. Wednesday mendapatkan teman sekamar bernama Enid yang tergolong orang yang sangat ceria, terbalik dengan Wednesday yang sangat kelam. Please take Wednesday to the registrar's office to pick it up along with a copy of it. Enid membawa Wednesday mengelilingi sekolah termasuk memperkenalkannya beberapa kelompok yang ada di sana, mulai dari kelompok vampir, kelompok siren, dan juga kelompok werewolf yang Enid ternyata adalah seorang werewolf juga. Enid juga adalah seseorang yang bisa dibilang adalah admin akun gosip di Instagram sehingga ia mengetahui semua kabar yang ada di sekolah tersebut. I find social media to be a soul-sucking void of meaningless affirmation. Jax, this is my new roommate Wednesday. I actually flay the bodies of my victims, then feed them to my menagerie of pets. Wednesday pun berpamitan dengan ibu dan ayahnya dan ibunya ini bilang lupakanlah rencana Wednesday untuk kabur dari sekolah ini karena sekolah ini akan menjadi tempat yang menarik bagi Wednesday. Ibunya juga memberikan sebuah kalung turun-temurun untuk oleh-oleh Wednesday. I will never fall in love or be a housewife or have a family. I am not you, mother. Di hutan, serif setempat mendapati jasad korban yang ada di awal tadi, yang tubuhnya terpisah-pisah entah karena ulah makhluk apa itu. Namun mereka berasumsi untuk sementara ini kalau itu adalah beruang. Wednesday suka menulis novel dan ia sebenarnya tak suka memiliki teman. Terlebih lagi si Enid ini sangatlah ribut. Good evening, girls. Oh, sorry about the... Wednesday pun dikunjungi oleh ibu asrama bernama Thornhill yang ingin mengecek keadaan murid baru ini dan memberikan Wednesday hadiah berupa bunga dahlia hitam. Great talk. Your claws to yourself, and no smothering people. Di kelas Anggar ada seorang murid bernama Bianca yang merupakan wanita paling terkenal di sekolah itu yang juga amat berbakat namun sangatlah sombong. Anyone else want to challenge me? I do. Karena hal itu, Wednesday pun menantangnya bertanding dan terlihat Wednesday juga amat terampil menggunakan pedang tersebut. Point to Wednesday. The score. Karena kurang menantang, Wednesday pun menaikkan tantangannya dengan siapapun yang duluan melukai lawannya, ialah yang menang dan pertarungan pun kembali dimulai. Dan ya, kali ini Wednesday pun merasakan apa itu kekalahan dan di sana juga terdapat anak yang dikalahkan Bianca tadi juga bernama Rowan. Wednesday pun keluar dari UKS dan tiba-tiba untungnya ia diselamatkan oleh seorang pria bernama Xavier, seorang seniman dan juga mantannya si Bianca. Dan ternyata Xavier ini mengenal Wednesday karena saat kecil dulu mereka pernah bermain petak umpet bersama. Now we're even. Di kamarnya, Wednesday pun menemukan tangan buntung suruhan ayahnya yang tangan itu bernama Thing. Surrender? Thing ditugaskan untuk mengawasi Wednesday agar tidak kabur dari sekolah, namun Wednesday mengancamnya sehingga Thing harus mengikuti perintah Wednesday. You pledge your undying loyalty to me. Nevermore terletak dekat dengan sebuah kota kecil bernama Jericho dan saat ini adalah waktunya Wednesday melakukan konsultasi bersama seorang psikolog bernama Dr. Kinboard. Your thinking, feeling, your views on the world. And my personal philosophy is kill or be killed. I see the world as a place that must be endured. Dr. Kinboard menjalankan terapi agar Wednesday bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga menanyakan tentang novel yang dibuat Wednesday, yang novel tersebut ternyata telah dibaca oleh Dr. Kinboard dan ia tertarik dengan ceritanya. Mind if I use the powder room first? Saat Wednesday mendapatkan kesempatan ke kamar mandi, ia pun segera kabur melalui jendela toilet. Namun saat itu ia menabrak seorang kakek dan tiba-tiba You got a weirdo.
Ya, ia kembali mendapatkan penglihatan bahwa si kakek yang ia tabrak tadi akan mati dengan leher patah. Holy crap! Ia pun mampir ke sebuah kafe dan bertemu dengan seorang pelayan kafe yang ternyata juga anak si sheriff yang ada di awal tadi, bernama Tyler. Wednesday memesan sebuah espresso, namun mesin espressonya sedang rusak sehingga Wednesday memperbaikinya sambil menanyakan kepada Tyler di mana ia dapat menemukan kereta untuk meninggalkan kota ini. I wanted to decapitate my dolls more efficiently. Steam-powered guillotine. I built it when I was 10. Wow. Tyler menawarkan bantuan untuk membawa Wednesday ke stasiun kereta nanti setelah ia siap bekerja. Ibu Capsek dan Dr. Kinboard panik melihat Wednesday yang sudah hilang dari tempat itu, dan di sisi lain Wednesday diganggu oleh beberapa anak normal yang salah satunya adalah anak wali kota bernama Lucas Walker. Karena terus diganggu, Wednesday pun tak tinggal diam dan langsung menghajar anak-anak bargajul tersebut. So where do you learn those kung fu moves? Si sheriff pun tiba di sana dan Bu Capsek juga menemukan Wednesday. Ternyata sheriff ini mengenal ayah Wednesday yang dulunya pernah dituduh sebagai pembunuh. Di perjalanan kembali ke sekolah, ternyata penglihatan Wednesday tadi benar kalau si kakek mati tabrakan dengan leher patah. Rowan mengambil sebuah buku dan menyobek sebuah gambar yang mirip dengan Wednesday, dan di sisi lain Tyler mengambil catatan kriminal Gomez Adams alias ayahnya si Wednesday, dan juga si bapak sheriff sedang sibuk menyelidiki kasus orang yang mati saat ini. There's just something wrong about this place. No, I don't really feel better. The hell did you get that oversized violin out the window? Wednesday bertanya kenapa Enid tak berubah menjadi manusia serigala, dan ternyata Enid tidak bisa berubah, entah apa penyebabnya, dan ia hanya bisa mengeluarkan cakarnya saja. Wednesday pun menceritakan kejadiannya dahulu saat ia membawa jalan-jalan kalajengking peliharaannya, namun ia diganggu oleh anak lain sehingga saat mengubur kalajengking itu ia sangat sedih hingga menangis, dan sebab itulah Wednesday bersumpah agar tidak pernah menangis lagi. Ting mendatangi Tyler dan mencoba menjelaskan kalau Wednesday sedang menghubunginya menggunakan laptop. Hi. Ternyata Wednesday masih ingin berencana kabur dan meminta tolong kepada Tyler agar mengantarnya kabur saat pesta panen kota Jericho besok. I'm in. And no charge. Tyler pun setuju, dan ternyata Tyler ini juga ingin pergi dari kota Jericho ini untuk melihat dunia luar yang lebih luas lagi, katanya. Sebelum pergi, mereka harus mengalihkan perhatian Ibu Capsek yang terus memperhatikan Wednesday. Tyler pun memberikan salinan catatan kriminal ayahnya Wednesday yang ia curi tadi, dan saat mereka ingin pergi, datanglah Lucas dan teman-temannya mengejar mereka. Ya, Wednesday kembali mendapatkan penglihatan kalau Rowan akan mati malam ini, sehingga Wednesday berusaha untuk mencegahnya. Namun tiba-tiba I have to kill you. Saving everyone from you. Rowan ingin mencegah malapetaka yang ada di ramalan yang dibuat ibunya, yang gambar ramalan itu terdapat si Wednesday di dalamnya, yang Rowan kira Wednesday akan menghancurkan seluruh sekolah. Ya, muncullah sang monster yang langsung membunuh Rowan. Namun anehnya, si monster tak membunuh Wednesday juga. Di pagi hari, sheriff dan anggotanya tak bisa menemukan mayat Rowan yang menghilang, dan Ibu Capsek menduga kalau Rowan masih hidup dan ia kabur. Namun itu tidak masuk akal karena Wednesday melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Rowan dibunuh oleh monster. Just to be clear, this monster wasn't a bear or some other wild animal. Wednesday bilang kepada sheriff kalau pasti ada yang menutup-nutupi kematian Rowan ini, dan yang pasti Rowan telah dibunuh oleh si monster. Namun tiba-tiba, ya, Rowan ternyata masih hidup, dan itu sangatlah tidak masuk akal. Di tempat Dr. Kinboard, Wednesday kembali ditanya mengapa ia bilang kalau Rowan mati, dan Wednesday menjawab kalau ia melihatnya sendiri dan ia tak pernah berbohong. And look, you made it through an entire session without trying to escape. Tyler juga berada di sana dan ia khawatir tentang kejadian tadi malam. Namun Tyler percaya kepada Wednesday kalau ia melihat Rowan dibunuh oleh monster. Di sekolah, Enid dan anak para asrama bunga sedang membuat sebuah sampan untuk perlombaan. Enid tahu kalau Rowan sekamar dengan Xavier, sang seniman. Canoe race? Hard foot chase? No rules. Di kamarnya, Wednesday melihat sebuah simbol aneh yang ada di kertas sobekan dari Rowan tadi. Saat mencari Rowan untuk bertanya, ternyata Rowan telah dikeluarkan dari sekolah oleh Bu Capsek dengan alasan yang tak jelas. I realized you might be having them when we passed by the accident and you had a psychic vision, didn't you? They were notoriously unreliable and dangerous. Wednesday disuruh untuk mengikuti salah satu ekskul yang ada di sana, dan pertama ia mendatangi ekskul paduan suara. Namun karena di sana ada Bianca, ia menjadi malas. What was that?
A note only dogs can hear. Ia juga mendatangi klub memanah yang di sana juga ada si Xavier, dan Wednesday langsung bertanya kapan terakhir kali Xavier bertemu dengan Rowan, dan Xavier menjawab kalau belakangan ini Rowan agak sensitif dan tak mau diganggu. Xavier juga menyuruh agar Wednesday menjauhi Tyler karena menurutnya Tyler adalah seorang yang tak baik. Setelah itu, Wednesday mendatangi klub lebah milik seorang anak bernama Eugene, dan karena klub milik Eugene ini sepi, ia pun masuk ke klub ini. I've been producing honey in the same way for 150. Wednesday mendatangi Rowan yang ingin pergi dan berusaha menanyakan mengapa Rowan malam itu pergi ke hutan. Back off and leave me alone. Thing pun membututinya, dan alangkah terkejutnya kita sebagai penonton kalau Rowan yang kita lihat ini adalah si ibu Capsek yang menyamar. Wednesday pun kecewa kepada Thing karena tak berhasil membuntuti Rowan. Di kelas tak hanya melukis, Xavier juga bisa menghidupkan gambar yang ia lukis tersebut. Di kelas itu juga Wednesday juga beradu kepintaran bersama Bianca. Its mere presence can change the ecosystem, causing the resilience and adaptability. Talking about flowers? Di rumahnya, kita mengetahui kalau Tyler juga berobat ke Dr. Kinbot dan mereka kerap membicarakan ibu Tyler. Namun ayahnya, yaitu Pak Sheriff ini, entah mengapa tak mau membicarakan mendiang istrinya tersebut. Keeping club this afternoon. I need you as decoy. Di kamar, Thing merajuk karena Wednesday telah memarahinya tadi dan Thing mau Wednesday menceritakan kejadian yang sebenarnya kepadanya. Dan dengan terpaksa, Wednesday menceritakan tentang gambar yang dibawa Rowan kepada Thing. I'm going to be responsible for something terrible. When Rowan showed me this, it confirmed my greatest fear. Breathe a word of this to anyone and I will end you. Wednesday minta tolong kepada Enid agar menggantikannya di klub lebah agar ia bisa menyelidiki kasus Rowan. You ever taken a honey bath? In ancient times, honey was used to treat wounds. Wednesday pun berada di hutan dan untungnya ada Tyler yang menyelamatkannya dari sheriff yang berkeliling. Wednesday pun menceritakan kejadian sebenarnya kepada Tyler dan kini ia sedang mencari bukti kalau Rowan dibunuh oleh monster itu dan ia pun menemukan kacamata Rowan. Dan tiba-tiba Wednesday pun mencari buku ungu yang ada di penglihatannya itu, dan di sana Ibu Thornhill juga mengetahui kalau simbol yang dicari Wednesday adalah simbol organisasi tersembunyi dahulu yang ada di sekolah ini bernama Nightshade. If you ever need anyone to talk to, the door to the conservatory is... Wednesday pun menyelinap ke kamar Xavier untuk mencari hal-hal yang mencurigakan dan ia menemukan sebuah topeng di bawah ranjang Rowan. Bianca datang ke sana dan Bianca bertanya mengapa Xavier bisa suka kepada Wednesday dan Bianca pasti akan memenangkan kejuaraan sampan besok. Trust me, Wednesday Adams is not the girl of your dreams. Di kamar, Enid menangis karena temannya masuk UKS dan tak bisa ikut balapan sampan dan karena itu Wednesday setuju untuk menggantikannya dan akan mempermalukan Bianca. Then we just need to beat her at her own game. Hari balapan pun tiba dan ada 4 asrama yang memperebutkan kemenangan dan yang menang akan mendapatkan beberapa hak istimewa dan pertandingan pun dimulai. Ternyata Bianca menggunakan temannya yang seorang siren untuk berbuat curang dengan mendorong kapal lawan-lawannya hingga hancur. Untungnya Wednesday bisa mengatasinya dan kini pertandingan kembali menjadi seimbang dan dengan kelicikannya Enid bisa membocorkan sampan lawannya dan Wednesday yang tiba di depan makam Crackstone untuk mengambil bendera pun tiba-tiba ya, ia pun bertemu dengan seorang wanita yang berkata kalau Wednesday adalah kunci. Para badut pun bingung karena sampan mereka sudah bolong dan Wednesday dan yang lain berusaha membocorkan perahu milik Bianca. Namun itu dicegah oleh teman Bianca yang sudah lepas. Karena Thing, akhirnya mereka bisa melubangi perahu tim kuning dan akhirnya yang menang adalah tim kucing yaitu Wednesday dan kawan-kawan. Enid dan yang lain pun merasa sangat senang karena telah memenangkan pertandingan. Namun Wednesday pergi untuk menyendiri yang kebetulan ia duduk di bawah patung yang memiliki simbol yang ada di kertas Rowan. Di malam hari, Wednesday pun kembali mendatangi patung itu dan menemukan teka-teki di dalamnya dan ia berusaha memecahkannya dan jawaban dari teka-teki itu adalah jentikkan jarimu 2 kali. Ya, ternyata ada sebuah ruangan tersembunyi yang ruangan itu ternyata adalah milik organisasi rahasia Nightshade. Wednesday pun menemukan buku ungu yang ada di penglihatannya dan mengambil buku itu. Namun tiba-tiba ia disingkap oleh orang. Ya, Wednesday pun ditahan oleh kelompok Nightshade tersebut. Namun ternyata itu hanyalah Bianca dan yang lain yang ternyata mereka ini adalah anggota organisasi rahasia ini. Last I heard, the Nightshades have been disbanded. Shades are an elite social club. Emphasis on elite. Namun Xavier malah meminta Wednesday untuk bergabung di organisasi tersebut. Namun Wednesday pun menolaknya. Amateurs like you who give kidnapping a bad name. Do you want a matching black eye? Di kamarnya berdasarkan gambar di buku tersebut terlihat Wednesday yang sedang bersama seorang peziarah.
Dan pas sekali para murid Nevermore diajak untuk melaksanakan hari bakti di kota Jericho guna menyambut peresmian patung monumen baru, dan juga Wednesday diminta si ibu Capsek memainkan selo yang karena permainan Wednesday tempo hari sangatlah bagus. Volunteered you to accompany the Jericho High School marching band. I caught your rooftop serenade the other night. As long as you promise to hang me as a witch afterwards. Wednesday juga menanyakan kepada Xavier tentang buku ungu tersebut, dan Xavier bilang ia pernah melihat buku itu di meja Rowan. Xavier juga tahu kalau peziarah di gambar tersebut adalah seorang bernama Joseph Crackstone yang adalah seorang pendiri kota Jericho. Yeah, look. That's him. Dan inilah dia sang wali kota alias bapaknya si Lucas, yang ternyata rata-rata penduduk kota Jericho tidak suka dengan keberadaan murid Nevermore. Namun si wali kota ini tidak bisa berbuat apa-apa karena sekolah Nevermore lah yang banyak mendanai kota Jericho ini. Welcome Nevermore Academy. Setelah pidato, Wednesday pun langsung mengunjungi tempat bernama Dunia Peziarah yang merupakan asal-usul si Crackstone. Hey, Wednesday, wanna grab a Hummer's group photo? Jericho's first pilgrim settlement. I am Mistress Arlene, a real OC. Di sana terdapat rumah pertemuan yang digunakan Crackstone untuk melakukan pertemuan dengan para petinggi desa. Namun mereka tak boleh ke sana dan malah disuruh untuk berjualan di kedai. Ye old fudgery. Di toko antik, Enid bekerja bakti bersama Ajax, cowok yang disukainya, dan di sana terdapat banyak sekali barang-barang aneh. You're in for a treat. Di sisi lain, saat berjualan, Wednesday malah membuat semua turis kabur karena ucapan jujurnya. Dan di saat itu, Lucas dan kawan-kawannya datang mengganggu Eugene. Namun tiba-tiba... Ya, Wednesday pun datang untuk menyelamatkan Eugene yang lemah ini. Can't get into any more trouble with my dad. Are you two still here? Wait. Ibu Capsek bertemu kembali dengan Pak Wali Kota, dan di sana juga ada Bu Thornhill yang Pak Capsek tahu kalau Bu Thornhill ini sering juga berada di kafe tersebut. Yeah, have we met before? Eugene pun berterima kasih kepada Wednesday karena sudah menyelamatkannya, dan Wednesday mengajaknya untuk membobol rumah pertemuan Crackstone. Stop talking. Keep watch. Di dalam sana, Wednesday menemukan beberapa lukisan mengenai Crackstone, dan di sana juga terdapat bocah yang ada di penglihatannya kemarin. More sister. The one with the dark eyes and sour face. Wednesday pun menemukan buku kitab Crackstone, namun ternyata buku itu adalah replika dan rumah pertemuan ini juga replika. Mereka pun ketahuan dengan ibu penjaga yang bilang kalau buku yang asli sebenarnya sudah dicuri kemarin. It's a replica. You don't say. The original was stolen last month. Di toko barang antik ada seorang gelandangan yang mencuri kamera, namun Enid dan Ajax tak menyadarinya. I think squirrels and rats could ever work out. Enid terus saja memberikan kode kepada Ajax, namun Ajax ini sangatlah tidak peka sehingga ia pun mengatakan, I just spent all morning flirting and hinting and trying to act cute. dan akhirnya Ajax pun mengajak Enid untuk berkencan malam ini setelah pulang nanti. I can't believe he asked that. Xavier ternyata bekerja bakti di kafe tempatnya Tyler bekerja juga, dan langsung Wednesday meminta Tyler untuk menunjukkannya rumah pertemuan yang asli. You're really becoming obsessed with this whole monster in the woods thing. Well, Williams would hang, draw, and quarter me if I missed the big statue dedication. I could take you this afternoon. My shift ends at 2. Singkat cerita, akhirnya Wednesday tiba di reruntuhan rumah pertemuan yang asli, namun di sana tidak terdapat apa-apa dan hanya ada seorang gelandang yang tadi. Setelah si gelandangan pergi, Wednesday pun mencari sesuatu seperti petunjuk, namun tak ada di sana, dan saat membuka pintu belakang, tiba-tiba... Ya, Wednesday kembali mendapatkan penglihatan, dan kini penglihatannya adalah mengenai seorang anak di zaman dulu bernama Goody Adams yang merupakan leluhurnya. Dan di saat itu, Goody ingin dieksekusi mati oleh Crackstone dan warga desa karena mereka menganggap kalau Goody adalah anak iblis. Crackstone sangatlah membenci orang buangan sehingga ia membakar seluruh orang buangan yang ada di desa itu. Namun Goody Adams selamat berkat kabur melalui pintu rahasia. Save yourself. He's chained us all to the run as fast as you can. Run. Avenge us. He won't stop until he's killed us all. Setelah terbangun, Wednesday mendengar sesuatu dari hutan dan tiba-tiba... Wednesday pun kabur dan melihat jejak monster tersebut yang tiba-tiba berubah menjadi jejak manusia. Dan anehnya, Xavier muncul di sana dan Wednesday berusaha mengatakan kalau monster itu sebenarnya adalah manusia. Rain washed them all away. Wednesday bilang ia sedang menyelidiki tentang Crackstone dan Xavier bilang penglihatan batin yang dilihat Wednesday itu tidak dapat dipercaya. Saw Joseph Crackstone in front of me as clearly as I'm seeing you now. The first thing they'll tell you is that psychic visions can't be trusted. Upacara peresmian patung Crackstone yang baru pun dimulai dan dipimpin oleh Pak Wali Kota kita, dan Wednesday memainkan selo bersama marching band kota Jericho. Namun, Thing sudah ditugaskan untuk membakar bubuk mesiu yang sudah ditabur Wednesday sehingga patung itu pun meledak.
Wednesday pun dibawa ke ruangan Bu Capsek, namun Wednesday bilang bukan ialah yang meledakkan patung tersebut. Wednesday balik bertanya, kalau ibu tahu kisah asli Crackstone yang membenci orang buangan, mengapa ibu malah mendukungnya? Si ibu pun menjawab, kalau dia harus menjaga kedamaian kota Jericho ini. They still hate us. Only now they sugarcoat it with platitudes and smile. Start a new chapter in the normie outcast relationship. Si gelandangan pun kembali berada di reruntuhan tersebut, namun tiba-tiba di kamarnya, Enid bersiap untuk berkencan dengan Ajax, dan di saat itu kita melihat Bu Thornhill yang masuk ke dalam ruangan rahasia klub Nightshade. Ajax pun membeku karena ular yang ada di kepalanya terlihat di cermin sehingga ia tak bisa datang ke tempat kencan bersama Enid. And I won't stop until I find the truth. Di sebuah tempat otopsi mayat, kita melihat Things dan juga Wednesday yang sedang membobol tempat tersebut guna mencari file dan juga menyelidiki mayat korban monster tersebut. There you are. Wednesday pun menemukan jasad pria gelandangan kemarin, dan anehnya adalah kaki dari pria itu menghilang, dan di saat itu pula ada orang yang datang ke sana juga, sehingga Wednesday pun bersembunyi. Ternyata itu adalah si dokter dan juga sheriff yang sedang memeriksa kembali organ tubuh mayat korban monster. Well, Riga, you've been dead a while. I don't remember this one coming in. Wednesday bersembunyi di tempat mayat dan untungnya ia tak dicurigai. I was just getting comfortable. Enid merasa takut melihat gambar-gambar korban monster yang digantung Wednesday di dinding kamarnya. And the bearded man from the meeting house. She told me. The second one a finger. He's like a seasoned serial killer. It's quite impressive actually. Di kelas ternyata sebentar lagi akan diadakan pesta dansa dan Wednesday melihat bekas luka aneh di leher Xavier sehingga ia mengikutinya sampai ke dalam hutan. Dan di sana terdapat sebuah gubuk yang isinya adalah berupa gambar-gambar monster tersebut yang digambar oleh Xavier tentunya. Untuk menghindari kecurigaan Xavier, Wednesday pun dengan terpaksa mengajak Xavier untuk berdansa dengannya di pesta dansa. To the Raven dance with a certain. Would you? Wednesday, I would love to go to the dance with you. Enid bergembira mendengar Wednesday ikut pesta dansa sehingga ia mengajaknya untuk membeli gaun di kota. Namun tentu saja Wednesday tak menyukai gaun-gaun konvensional yang dipakai anak-anak seumurannya. Namun saat ingin balik, ia melihat sebuah gaun hitam di toko barang antik yang menurutnya itu sangat bagus. Wednesday menyerahkan gambar monster yang dicurinya dari Xavier kepada Pak Sheriff guna sebagai bukti kalau ada monster di hutan. Namun Wednesday perlu bukti yang lebih kuat untuk membuktikannya. You bring me some concrete evidence, maybe we'll talk. Person who drew this, that your suspect? Di kafe, Enid didatangi oleh Lucas dan sepertinya Lucas ini suka kepada Enid sehingga ia mengajaknya ke pesta dansa dan Enid pun menerimanya karena ia kesal dengan Ajax yang tak datang untuk berkencan tempo hari. Di luar, Wednesday bertemu dengan Tyler dan awalnya Tyler ingin mengajak Wednesday pergi ke pesta dansa, namun karena mengetahui Wednesday akan pergi dengan Xavier, Tyler pun menjadi tak enak. I thought we liked each other. Wednesday pun memindahkan gambar para korban ke tempat klub lebah dan Eugene mengenali sebuah tempat yang ada di gambar tersebut. I think I know where that is. Show me. Mereka pun mendatangi tempat tersebut yang terlihat seperti sebuah sarang dan benar saja, di dalamnya terdapat banyak tulang belulang dan yang mengejutkan adalah di sana juga ada sepasang rantai pengikat. Check this out. Setelah berhasil mengambil tulang si monster, Wednesday pun mengambil kain yang berdarah bekas Xavier mengelap lukanya. Namun tiba-tiba Xavier datang ke sana dan Wednesday curiga kalau Xavier lah monster tersebut. Karena mengapa Xavier bisa menggambar monster itu secara detail sampai ke sarangnya? Namun Xavier menjawab kalau ia tahu wujud monster itu dari mimpinya. Karena tahu Wednesday sebelumnya telah masuk ke tempat ini secara diam-diam, Xavier pun mengusir Wednesday. Get out! Wednesday pun membawa taring dan darah tersebut kepada Pak Sheriff dan langsung menyuruhnya mengetes DNA kedua benda tersebut. Karena tak ada pasangan ke pesta dansa, Wednesday mengajak Eugene untuk menyelidiki sarang si monster di malam pesta tersebut. I hear you might be free tomorrow night after. Thing diam-diam menulis surat untuk Tyler yang surat itu berisi permintaan maaf Wednesday. Singkat cerita, malam pesta dansa pun tiba dan saat ingin pergi bersama Eugene untuk menyelidiki sarang, Tyler pun datang mengajak Wednesday ke pesta. Namun Wednesday tak tahu kalau Thing diam-diam telah menulis surat untuk Tyler. Genuine and sweet. Terpaksa Wednesday pun akan mengikuti pesta itu dan ia juga senang karena Thing memberikannya baju berupa gaun hitam putih yang ia sukai di toko barang antik tadi. Dan ya, Wednesday terlihat amat cantik memakai gaun tersebut dan di saat itu pula Eugene datang dan merasa kecewa karena rencana mereka menyelidiki sarang gagal. I get it. Guess I'll check out the woods myself. Namun karena Eugene sayang dan ingin berterima kasih kepada Wednesday, ia pun pergi sendirian dengan diam-diam.
Saat itu pula Ajax dan Enid bertemu dan sepertinya hubungan mereka akan hancur. Karena gaunnya Wednesday pun menjadi pusat perhatian orang-orang. Xavier merasa kecewa dengan Wednesday karena pergi ke pesta bersama Tyler. Because you don't know what he did to me. Di sisi lain, Eugene pun sudah berada di posisi untuk mengintai sarang tersebut. Wednesday pun menceritakan ceritanya Xavier kalau Tyler bersama kawannya dulu pernah merusak mural yang dibuat Xavier. Namun di saat itu juga Tyler katanya telah menyesal dengan perbuatannya tersebut dan dulu ia melakukan hal tersebut hanya karena iseng. Terrible thing, but I swear, I'm not a terrible person. Akhirnya pesta pun dimulai dengan Wednesday yang menari dengan penuh energik. Semua orang memperhatikan tarian Wednesday yang sangat bagus itu, dan di sisi lain Lucas dan temannya ternyata ingin menyabotase pesta. Namun Lucas berusaha mencegah hal itu karena ia sudah merasa nyaman dengan anak-anak buangan, khususnya Enid yang dianggapnya baik. Namun karena kawannya mendesak, akhirnya mereka tetap melakukannya. Di sisi lain, Eugene akhirnya melihat seseorang yang datang ke sarang itu dan malah membakar sarang tersebut. He was clearly had a side hustle as a torturer. Bianca ternyata cekcok lagi dengan Xavier dan di sisi lain Eugene berhasil kabur dari tempat tersebut. Saat ingin acara dansa terakhir, tiba-tiba Lucas dan teman-temannya menjalankan aksi mereka. Tak seperti orang lain, Wednesday merasa senang dengan hujan darah itu. Namun saat ia cicipi, ternyata itu hanyalah cat. Namun tiba-tiba... Ya, ia pun melihat penglihatan kalau Eugene akan dicakar oleh monster. Enid pun kecewa dengan perbuatan Lucas dan untungnya Ajax datang dan dengan jujur, Enid berkata sebenarnya ia ingin pergi ke pesta ini bersama Ajax. Namun karena kejadian tempo hari, ia tak mau kembali dibohongi dan Ajax pun menceritakan kejadian sebenarnya kalau waktu itu ia membeku dan tak bisa datang. Dan akhirnya karena saling jujur tersebut, mereka pun resmi berpacaran. Di dalam hutan, benar saja Eugene dikejar oleh monster tersebut dan Wednesday segera mencarinya. Ya, semua sudah terlambat karena Eugene telah dicakar oleh sang monster. How well do we really know our parents? Episode 5 diawali dengan memperlihatkan kejadian di masa lalu dan kita akan melihat ayah Wednesday yaitu Gomez Adam telah membuat seseorang jatuh dari gedung sekolah dan kejadian itu dilihat oleh ibu Capsek saat ia muda dahulu. I've never loved you more. Hari kunjungan orang tua pun tiba dan kita akan melihat kedua orang tua Wednesday yang sudah tak sabar bertemu dengan anaknya. Sebelumnya, Ibu Capsek berpidato bahwa sekolah Nevermore adalah sekolah yang aman dan Bapak Ibu tepat memilih sekolah ini untuk tempat anaknya belajar. Bu Capsek juga bilang kalau ia menyesal atas insiden yang terjadi kepada Eugene, namun kini Eugene telah mulai membaik, katanya. On the mend. Trying to coma. Wednesday pun bertemu dengan keluarganya lagi dan benar kata si ibu karena Nevermore adalah tempat yang menarik bagi Wednesday. Here. I've been haunted. Enid juga bertemu dengan keluarganya, tetapi seperti biasa ibunya ini sangatlah cerewet. Awalnya Bianca yakin kalau ibunya tak akan datang mengunjunginya, namun ternyata ibunya datang. Darling daughter. Always filled a room with your presence. The times we had, didn't we, Larissa? And I guess that would make you the lumberjack. Ibu Capsek membahas tentang Wednesday yang katanya masih sulit beradaptasi dengan sekolah dan Wednesday langsung menjawab kalau ia tak ingin masuk ke budaya ketidakjujuran yang ada di sekolah ini seperti memalsukan kematian Rowan. It would be most beneficial for you all to attend a family session. Capsek menyuruh agar Wednesday dan keluarganya pergi terapi ke Dr. Kinboard supaya Wednesday bisa membaik. Want any more? Follow up the lab. I want the DNA results on that claw. Son of a Pak bitch. Sheriff sudah lama sekali ingin menahan Gomez Adam dan sebelum itu ia mendapat kabar kalau si dokter yang mengurusi mayat korban monster telah bunuh diri. Sesi terapi sangatlah sunyi dan Dr. Kinboard belum terbiasa dengan perilaku keluarga Adams. Enough. Wednesday pun mengambil alih sesi dan langsung menuduh ayahnya mengapa ia membunuh seseorang bernama Garrett Gates. Doctor, this does not concern you. Kalau tidak mau jujur, maka Wednesday akan membongkarnya sendiri. Si ibu bilang kalau ayah Wednesday tak bersalah atas kasus kematian Garrett Gates tersebut. Dan di kafe ternyata Bianca dan ibunya ini sedang cekcok tentang ibunya yang ingin menikah lagi. It's time to come home. That place was never my home. Kita pun mengetahui kalau Bianca bisa masuk ke Nevermore adalah karena kekuatan nyanyiannya. Dan tanpa nyanyiannya itu dipastikan Bianca tak bisa masuk ke Nevermore. Di rumah sakit, Wednesday menjenguk Eugene yang saat ini masih terbaring koma. Didn't mean to startle you, dear. Punya Eugene juga berterima kasih kepada Wednesday karena telah berteman dengan anaknya. Karena Eugene sangat susah mendapatkan teman. Tempat otopsi, para polisi bingung mengapa si dokter bunuh diri. Padahal Sheriff sempat bertemu dengannya tempo hari dan CCTV yang ada di sana telah ditutupi menggunakan permen karet hitam. Says he covered it up.
fake the coroner's report. Di catatan bunuh dirinya, si dokter merasa bersalah karena kasus lama yang ia tutupi dan memalsukan laporannya, yaitu tentang kasus kematian Gareth Gates. Dan mendengar itu, si sheriff pun kini mempunyai alasan untuk menangkap Gomez Adams sebab kasus pembunuhan. Di kota, Wednesday melihat ibunya yang meletakkan sebuah bunga di sebuah makam yang tertulis nama Gareth Gates. You're not hungry, darling? My appetite eludes. Gomez bilang, kenapa gak kita ceritakan aja yang sebenarnya kepada Wednesday? Si ibu menjawab, Wednesday pasti gak bakalan percaya. Ibu Enid tak peduli dengan masalah percintaan dan akademis anaknya. Yang ia pedulikan hanyalah apakah Enid sudah bisa berubah menjadi werewolf atau belum. Huge disappointment. Ya, Pak Sheriff pun sekonyong-konyongnya datang ke sekolah dan langsung menangkap Gomez Adam. You're under arrest for the murder of Garrett Gates. Penjara, akhirnya ayahnya pun jujur tentang kasus kematian Gareth Gates yang awalnya Gareth jatuh cinta kepada ibunya Wednesday, namun si ibu hanya menganggapnya sebagai teman. Friendzone. Garrett's father, now cast hating bigot. Puncaknya terjadi pada suatu malam dan terlihat Gareth yang sudah dibutakan oleh cinta berusaha membunuh Gomez. Driven by jealousy and hate, Garrett was a... My survival instinct kicked in. When I saw the soul... Gomez pun mengeluarkan insting bertahan hidupnya dan langsung menusuk Gareth tanpa disengaja, dan itu dilihat oleh ibu Capsek. Wednesday mendatangi sheriff dan langsung berkata kalau ayahnya tak membunuh Gareth Gates. Wednesday bilang kalau ini sangatlah kebetulan karena si dokter bunuh diri di saat Gomez Adam berada di kota Jericho dan menurutnya ini adalah pengalihan isu atas investigasi monster. Trying to derail my investigation. I found the monster's Ternyata DNA darah dan taring yang diberikan Wednesday tempo hari tidaklah sama, dan di saat yang sama sheriff merasa lega telah menangkap ayahnya Wednesday walaupun keluarga Gareth Gates telah meninggal semua. So your father doesn't just have Garrett's blood on his hands, he's got the... Kembali, ibunya Enid hanya mementingkan transformasi anaknya menjadi werewolf tanpa memikirkan perasaannya. They want to send me to conversion therapy for werewolves. Wednesday mendatangi adiknya dan menghibur sang adik kalau ayah mereka pasti akan keluar dari penjara karena Wednesday yakin sang ayah tidaklah bersalah. Wednesday mendatangi ibunya di ruangan rahasia Nightshade dan si ibu menjelaskan kalau organisasi Nightshade ini memiliki misi untuk melindungi orang buangan dari kejahatan, dan Nightshade dulunya didirikan oleh Gody Adams. How ironic, since she was the one who killed Joseph Crackstone. Si ibu pun menceritakan kisah yang sebenarnya di malam itu. Ia melihat Gareth dan Gomez yang sedang baku hantam. Gareth sangat dibutakan oleh amarahnya hingga mata dan mulutnya menjadi berbusa, dan dengan terpaksa untuk melindungi Gomez, si ibu pun membunuh Gareth. Namun Gomez mengambil pedang itu untuk melindungi si ibu, kekasih tercintanya. Ish, you need to leave right now. Saat itu Wednesday curiga mengapa di malam itu mulut Gareth berbusa, dan itu hanya disebabkan oleh keracunan. Foaming saliva, dilated pupils, mental confusion. How can that be? Hanya ada satu cara untuk membuktikannya, yaitu dengan mengotopsi mayat Gareth, dan benar saja, Gareth meninggal karena keracunan. Well, what do we have here? Wednesday dan si ibu pun ditahan. Untungnya, Wednesday berhasil mengambil jari Gareth dan mereka berkesimpulan kalau Gareth mati terlebih dahulu karena racun Nightshade sebelum si ibu menusuknya. Ya, Wednesday mendapatkan penglihatan kalau bapaknya Gareth ingin membunuh semua orang buangan yang ada di sekolah dengan menyuruh anaknya Gareth memasukkan racun Nightshade ke dalam minuman. Namun saat berkelahi dengan Gomez, racun itu pecah dan memasuki tubuhnya sehingga ia mati. He was going to use the nightshade poison to murder the entire school. Mereka pun mendatangi Pak Wali Kota untuk memberitahu kalau Gareth Gates mati karena racun yang ia bawa, bukan dan karena ditusuk. You were in charge of the case and covered it up. Ansel Gates. Hated outcast. Dan benar, Pak Wali Kota sudah tahu tentang kematian dan kasus Gareth tersebut, namun ia tetap merahasiakannya dengan menyuruh si dokter memasukkan laporan autopsi agar tidak terjadi persidangan yang dapat merusak nama baik kota Jericho dan Nevermore. You have no idea what it feels like not to be. Akhirnya, Wali Kota pun mencabut semua tuntutan Gomez Adam, dan si ibu bertanya sejak kapan Wednesday mendapatkan penglihatan. Wednesday pun menjawab beberapa bulan yang lalu. Si ibu berkata penglihatan Wednesday sangatlah kuat, namun harus dilatih dengan tepat agar Wednesday tak kehilangan akal sehatnya. Somebody from our bloodline reaches out from beyond to help us. Si ayah pun akhirnya bebas dan sheriff meminta maaf atas kejadian ini. Kali ini Enid berani melawan ibunya dan ia tak mau pergi ke camp serigala. Hanya ayahnya inilah yang memperhatikan perasaan Enid. Bianca setuju untuk kembali ke rumah hanya jika si ibu tak jadi menikah dengan orang lain. Morning song are out of my life. Forever. Wednesday pun berpamitan dengan keluarganya dan Wednesday bisa menghubungi mereka jika membutuhkan sesuatu. I don't want to be a stranger in your life, darling. You have your own path to blaze. Setelah melihat buku memori si ibu, Wednesday pun menyadari kalau Bu Capsek memiliki kekuatan berubah wujud dan ia sengaja menyamar menjadi Rowan agar reputasi sekolah Nevermore tak turun, dan faktanya Rowan emang sudah meninggal. Tragic death.
allowed us to rectify. Singkatnya, si ibu Kepsek ini sama dengan Pak Wali Kota karena menutupi fakta agar reputasi kota Jericho dan Nevermore tetap baik. Dan di saat itu, tiba-tiba ada seseorang yang membakar tulisan hujan api akan turun. Karena saran dari ibu kemarin, Wednesday pun berusaha memanggil arwah Goldie Adams dengan ritualnya. Ternyata itu hanyalah Enid dan tiba-tiba ada seseorang yang memberikan sebuah kertas berisi jika ingin jawaban maka datanglah ke makam Crackstone malam ini. Singkat cerita, Wednesday dan Enid datang ke makam tersebut dan tanpa ragu sedikit pun Wednesday masuk ke dalamnya dan tiba-tiba Whoever you are, show yourself. Surprise! ternyata itu semua adalah akal-akalan Enid dan yang lain ingin merayakan ulang tahun Wednesday. Namun ya, seperti biasa Wednesday tidak peduli semua itu dan ia malah menemukan sebuah tulisan di makam yang menyebutkan hujan api akan turun saat aku bangkit. Wait, we're never eating that cake, are we? First part of that phrase was burned on a Nevermore's lawn. Wednesday kembali mendapatkan penglihatan yang kali ini ia bertemu dengan Goldie yang menyuruhnya untuk menghentikan Crackstone agar tidak kembali bangkit ke dunia dengan menemukan tempat ini. Di kamar, Wednesday mendapatkan hadiah dari orang tuanya berupa alat bedah dan mayat tupai. Enid juga memberikannya hadiah berupa shawl yang ia rajut sendiri. I have one too! Lucas dan temannya dihukum kerja bakti di sekolah Nevermore karena perbuatan mereka tempo hari yang merusak pesta. You're dead, Larissa. I don't need your gratitude. Wednesday bertemu kembali dengan Xavier dan ia masih curiga kalau Xavier adalah seorang monster. Well, when you change your mind and you want my help, you know where to find me. Bianca bertemu dengan Lucas dan ia melihat gelang yang dipakai Lucas adalah gelang dari calon suami ibunya yang baru. Karena tahu calon suami ibunya adalah orang yang buruk, Bianca menyuruh agar Lucas melepaskan gelang itu segera. They're only interested in your money. Do yourself a favor. Lucas mengajak Bianca pergi ke kafe besok hari untuk saling mengenal. Kita tahu mengapa Wednesday tak senang dengan pesta yang dibuat temannya kemarin. Itu dikarenakan ia lebih suka pesta dengan tema yang kelam dan menyiksa. Di rumah sakit saat menjenguk Eugene, Wednesday bertemu dengan Dr. Kinboard yang ternyata Eugene adalah pasiennya juga. Who's Goody? I want to assure you I remain as cold and heartless as the first day we met. Sounds like she doesn't see you for who you really are. She sees more than you know. Pak Wali Kota menerima kiriman dari London berupa akta kematian lama dari keluarga Gates yang di akta itu tertulis tentang kematian Laurel Gates, anak paling bungsu keluarga tersebut. Karena melihat Wednesday, Tyler berusaha memperbaiki pesta kemarin dengan mengajak Wednesday berkencan, namun Wednesday bilang ia tak bisa. Di sana Wednesday bertemu dengan Pak Sheriff dan langsung bilang tulisan api yang ada di sekolah berkaitan dengan tulisan yang ada di makam Crackstone juga. Wednesday mendatangi Xavier di tempatnya dan menanyakan apakah Xavier pernah melihat gerbang tersebut. Ya, Xavier pernah bermimpi tentang gerbang tersebut yang ternyata itu adalah gerbang rumah kediaman keluarga Gates. Xavier juga tak bisa melupakan Wednesday sehingga ia menggambar Wednesday saja. Di kafe, Bianca pun kembali bertemu dengan Lucas dan Lucas kini telah membuang gelang tersebut. I feel like we're in the same boat. Di pagi hari, Wednesday mendatangi kediaman Gates tersebut dan berusaha mencari suatu petunjuk yang ada di sana. Ya, mengapa Pak Wali Kota berada di sana? Itu membuat Wednesday bingung dan dengan lincah ia menyelinap ke dalam bagasi mobil Pak Wali Kota. Mereka pun pergi ke kota Jericho untuk bertemu dengan Pak Sheriff. Namun tiba-tiba... Ya, Pak Wali Kota ditabrak oleh seseorang, namun untungnya ia masih hidup dan sekarat di rumah sakit. Wednesday diinterogasi oleh Sheriff mengapa ia berada di jok mobil Pak Wali Kota, dan Wednesday pun menjawab kalau ia melihat Pak Wali Kota keluar dari rumah kediaman keluarga Gates. Back when the mayor was sheriff, he used to have a lot of wild theories on... Wednesday percaya semua ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Gates, walaupun semua anggota keluarga itu telah meninggal semua. Wednesday dimarahi oleh Ibu Kepsek dan ia tak bisa keluar dari sekolah lagi. Bu Thornhill datang ke kamar untuk melihat keadaan Wednesday dan menyuruh agar Wednesday tetap tenang. Looking out for my best interests. Always. Wednesday tiba-tiba menelpon Tyler dan ia menerima tawaran kencan dari Tyler kemarin dan Tyler disuruh untuk menjemputnya di sekolah. You're a Wednesday Addams. She's the kind of girl's gonna get you hurt. Wednesday pun minta maaf kepada Enid karena tak menghargai pesta kemarin dan sebagai gantinya Wednesday akan mengajaknya jalan-jalan malam ini. You know what to do, right? Itu semua adalah akal-akalan Wednesday agar ia bisa keluar dari sekolah untuk kembali menyelidiki kediaman Gates. Di sisi lain, Xavier mendatangi kamar Wednesday untuk membicarakan sesuatu dan ia malah bertemu dengan Thing yang mengatakan Wednesday berada di rumah kediaman Gates. Seriously? You wanna go in there? Mereka pun memasuki kediaman Gates itu dan langsung Wednesday mengecek garasi rumah dan mereka mendapatkan mobil yang menabrak Pak Wali Kota kemarin malam. Wednesday mengecek setiap ruangan dan mereka menemukan foto keluarga Gates. And you must be Laurel.
They're all long gone. Di dekat rak buku, Wednesday berhasil menemukan sebuah ruangan rahasia yang isinya ternyata berupa altar Crackstone dan mereka berkesimpulan kalau keluarga Gates adalah keturunan dari Joseph Crackstone dan akan membangkitkannya lagi. Alright, Tyler, you check the rest of the ground floor. Mereka pun berpencar untuk mencari apakah ada orang di rumah ini. Namun Enid pun menemukan sesuatu yang saat Wednesday lihat, itu adalah sebuah kamar yang masih rapi, tak tersentuh debu. Laurel Gates. Wednesday mengambil barang Laurel Gates tersebut dan tiba-tiba si monster pun datang. Di ruang bawah tanah, alangkah terkejutnya mereka menemukan potongan tubuh para korban monster di sana. Mereka pun kembali ke rumah untuk melihat keadaan Tyler yang dicakar monster dan secara tiba-tiba Xavier muncul di sana memberikan pertolongan. What the hell happened? Wednesday pun mengajak Pak Sheriff untuk melihat kembali rumah kediaman Gates. Namun anehnya, mobil dan potongan tubuh korban yang ada di sana sudah menghilang semua. Wednesday pun kembali ke sekolah dan ia dipergoki oleh Bu Capsek dan langsung Bu Capsek mendeo-nya dari sekolah. Namun Wednesday menceritakan tentang ramalan ibunya Rowan dan akhirnya Ibu Capsek tahu mengapa Rowan ingin membunuh Wednesday dan sebab itulah Wednesday melakukan semua penyelidikan ini. Dan pada akhirnya Bu Capsek memberi Wednesday satu kesempatan lagi. One more step out of line and you will be expelled. Saat kembali ke kamar, Enid merajuk dan ia tak ingin lagi sekamar dengan Wednesday karena sudah membawanya ke dalam bahaya. You wanna be alone Wednesday? Be alone. Enid pun meninggalkannya sendirian dan baru kali ini sendirian rasanya tidak enak bagi Wednesday. Di dalam kotak milik Laurel Gates, Wednesday menemukan sebuah kertas berisi foto-fotonya. But I won't be intimidated, and I will never give up. Crackstone. Family. How me. Monster. So they all seem to be connected like a spider's web. Setelah itu, kita akan melihat seseorang yang mencabut alat nafas Pak Wali Kota yang membuat Pak Wali Kota mati. Dan benar saja, Wali Kota kini telah meninggal. Semua orang bersedih saat berada di pemakamannya, termasuk seluruh murid sekolah Nevermore. Di sana, Wednesday melihat seseorang yang kabur dan ia berusaha mengejarnya. Dan ternyata itu adalah pamannya Wednesday bernama Fester. Paman Fester ada pekerjaan di Boston dan ia memutuskan untuk mengunjungi Wednesday dan juga si paman membutuhkan tempat untuk bersembunyi. It means I need somewhere to lay low for a couple days. Wednesday membawanya ke tempat klub lebah karena tempat itulah yang bisa ditinggali paman Fester saat ini. That means do not eat them. Paman Fester tahu kalau monster tersebut bernama Hyde dan ia menceritakan kalau monster Hyde ini adalah manusia yang bertransformasi menjadi monster. Namun paman Fester tak tahu penyebab mengapa manusia itu bertransformasi menjadi monster. Or did you just change on her own? No idea. Paman Fester menyarankan Wednesday mencari petunjuk di buku harian Nathaniel Faulkner. Karena Nathaniel Faulkner adalah pendiri sekolah Nevermore dan ia juga pernah mengelilingi dunia untuk mencatat setiap komunitas buangan. Buku itu berada di perpustakaan Nightshade sehingga Wednesday mengajak Paman Fester menyelinap ke sana nanti malam. Leave the bees alone. Laurel Gates katanya sudah mati 20 tahun yang lalu. Namun mengapa kamarnya masih rapih dan ia memiliki foto Wednesday? Enid kembali ke kamar untuk mengambil barangnya yang ketinggalan. I had some annoying habits. Such as, when you're not grinding your canines, you growl in your sleep. Well, at least it's not a migraine-inducing typewriter hammering into... Karena kalah ngomong, Enid pun menjadi kesal dan pergi begitu saja dari sana. Di perpustakaan Nightshade, Wednesday mencoba memanggil Paman Fester, namun di sana hanya ada Xavier. I've been on your side since day one. Xavier mencoba meyakinkan Wednesday kalau ia bukanlah sang monster, namun Wednesday curiga karena setiap ada serangan monster pasti ada Xavier di dekatnya. Bahkan Xavier bisa melukis monster itu dengan sangat detail hingga kemunculannya yang tiba-tiba di kediaman Gates kemarin. Paman Fester ternyata sudah berada di sana dari tadi dan si paman bereunian dengan Thing. We were still standing there. You said you could crack that safe in 30 seconds. Enough. Paman Fester pun menunjukkan letak buku tersebut sehingga dengan cepat Thing membuka berangkasnya. Buku itu menjelaskan kalau Hyde adalah monster yang lahir karena mutasi. Ia bangkit dikarenakan hal traumatis atau bisa dibebaskan dengan hipnotis. Hyde menjalin ikatan dengan pembebasnya alias si tukang hipnotis itu. Hyde menjadi patuh terhadap tuannya itu apapun yang disuruh tuannya. The monster and its master. Anyone willing to unlock a hide is a next level sicko. I didn't... Ibu Thornhill datang ke sana untuk memberitahu bahwa Enid katanya akan pindah dari kamar ini untuk selamanya. If that's your decision, I'll submit the forms to Principal Williams. Esokan harinya mereka membuntuti Xavier menggunakan motor yang dicuri Paman Fester. Come on, let's roll. Setelah menunggu sekian lama, rupanya Xavier bertemu dengan Dr. Kinbot dan katanya Xavier bermimpi kalau Dr. Kinbot meninggal. Saat ingin berbicara dengan Bu Capsek, ternyata Dr. Kinbot sudah berada di sana. I applaud your new willingness to delve deep into yourself.
Di kafe, Wednesday yakin kalau Dr. Kinbot adalah tuan si monster dan Xavier pasti adalah monster Hyde tersebut. Made you a quad. On the house. This is my Uncle Fester. Got a refill on this puppy, too. Nice to... Tyler melihat gambar monster itu dan Pak Sheriff tiba untuk mencari seseorang tersangka perampok bank yang ternyata itu adalah Paman Fester. Family is very colorful. Tyler pun mengajak Wednesday untuk berkencan ulang di malam hari nanti. Di kamar, Thing disuruh untuk menjaga buku diari tersebut oleh Wednesday. Mereka pun bertemu dan Tyler membawa Wednesday ke makam Craigstone yang sudah ia dekorasi seperti bioskop dan di sana mereka menonton film tentang kecantikan wanita dan itu membuat Wednesday benar-benar ketakutan. Di luar, Pak Sheriff menemukan motor yang dicuri Paman Fester dan setelah selesai menonton, Tyler langsung menembak Wednesday sehingga Wednesday menjadi baper dan saat ingin berciuman tiba-tiba... Ya, Pak Sheriff tak habis pikir, bisa-bisanya anaknya sendiri Tyler ingin melakukan perbuatan perzinahan di sebuah makam. Astagfirullah. Unbelievable. Come on. Saat kembali ke kamar, alangkah terkejutnya Wednesday melihat kamarnya yang sudah berantakan, buku diari hilang, dan Thing sekarat karena ditusuk pisau. Paman Fester berusaha menghidupkan Thing kembali, namun itu sia-sia karena Thing sudah meninggal. If you die, I will kill you. Wednesday pun menangis dan untungnya Thing masih hidup dan Wednesday berjanji akan membunuh orang yang telah membuat Thing menjadi seperti ini. Promise that whoever did this to you will suffer. Did you back up? Paman Fester pun disuruh untuk pergi dari sini karena polisi sudah berhasil melacaknya. Wednesday bilang kepada Bu Kepsek kalau seseorang telah merusak kamarnya dan juga mencuri buku diari. About the diary. Which means you also know the monster we're after is called... Ya, Bu Kepsek sudah tahu kalau monster itu adalah Hyde, namun ia tak memberitahukannya kepada Sheriff agar Nevermore tak ditutup. Family, which also includes you, is Adam. Keesokan harinya, Bianca membawa Wednesday ke ruangan rahasia Nightshade dan Lucas memberikan informasi mengenai pembunuhan Pak Wali Kota dan tampaknya Wali Kota saat itu sedang mencari keberadaan Laurel Gates yang ia yakini Laurel masih hidup. Mereka berkesimpulan kalau Laurel masih hidup dan ia membeli rumah kediaman keluarga Gates untuk balas dendam kepada Wali Kota, si dokter otopsi, dan juga Nevermore. You know who Laurel is, don't you? Wednesday mendatangi Dr. Kinbot dan langsung menuduhnya kalau Dr. Kinbot adalah Laurel Gates. You're not actually accusing me of murdering the mayor. You decide in and out of the hospital undetected, then a psychiatrist sent the guy. I honestly have no idea what you're talking about. Namun terlihat Dr. Kinbot ini tak mengetahui apa-apa. Walau begitu, Wednesday terus saja mendesaknya. I would recommend you stay in a juvenile psychiatric facility for observation. You need help. Time's up, Laurel. Saat sedang menelpon itulah, Dr. Kinbot mendengar sesuatu dari kamar mandi dan tiba-tiba Dr. Kinbot pun meninggal dan di malam hari Wednesday mendatangi gubuk Xavier dan langsung menuduhnya kalau Xavier lah monster tersebut. I'm the villain in your fantasy. Ditambah lagi, Xavier menggambar kalau Dr. Kinbot akan mati dan anehnya di sana terdapat barang bukti korban yang telah dibunuh oleh monster seperti kacamata Eugene dan juga alat bantu nafas Rowan. Namun Xavier tidak tahu akan semua itu. Planted that stuff. Please, drop the knife. Xavier pun ditangkap oleh Pak Sheriff dan di kamar ternyata Enid memutuskan kembali ke kamar ini karena ia tahu Wednesday sedang kesepian. Because we work. Mereka pun saling jujur dan juga saling memaafkan dan akhirnya mereka berbaikan. Di malam itu juga Wednesday mendatangi Tyler di tempat kerjanya dan ia ingin mengulang kencan mereka kemarin yang terganggu. This made me reevaluate things. I mean, you're ready to be more than friends? Ya, saat ciuman itulah kita melihat sebuah kebenaran kalau Tyler adalah monster Hyde yang sebenarnya dan Wednesday langsung lari ketakutan dan bisa-bisanya ia ciuman pertama kalinya bersama sang monster yang selama ini ia cari. Di tempat itu, Tyler mendatangi Wednesday dan secara terang-terangan Wednesday bilang kalau Tyler adalah sang monster Hyde. Namun, mengapa Tyler membunuh tuannya sendiri, yaitu Dr. Kinbot? She sent you to clean up her mess. Seriously, this is nuts. Tyler juga cerdik karena saat berada di dalam rumah keluarga Gates, ia mencakar dirinya sendiri agar tidak dicurigai. Dan saat ingin kabur, untungnya ada Bianca yang menggunakan kekuatannya untuk menangkap Tyler. Di dalam gubuk, mereka berencana menginterogasi Tyler dan rupanya ibu Tyler adalah orang buangan juga. Sehingga sebab itulah Pak Sheriff tak pernah mau menceritakan tentang istrinya. We both know that's a lie. She was a Hyde. Ibu Tyler juga seorang Hyde, sehingga itu menular kepada anaknya, yaitu Tyler. Karena tak mau bicara, Wednesday mengeluarkan barang-barang siksaannya. Hey, Teman-temannya ketakutan sehingga meninggalkan Wednesday sendirian. Pak Sheriff mendapatkan telepon dari Bu Kepsek dan Bu Kepsek melaporkan Wednesday. Di dalam gubuk karena tak mau bicara, Wednesday pun ingin menyiksanya, namun itu dicegah oleh Pak Sheriff. Wednesday pun tak habis pikir Pak Sheriff menangkapnya, namun saat mau pergi, ya Tyler pun mengaku kalau ialah sang monster Hyde dan kini identitasnya sebagai monster tak terbongkar.
Di ruangannya, Bu Capsek mengeluarkan Wednesday dari sekolah Nevermore. Namun sebelum itu, Wednesday meminta kesempatan terakhir dan ia bilang Tyler lah Monster Hyde yang sebenarnya. Everything to me. I wish I could believe you. Karena Bu Capsek tak percaya lagi, ia mendatangi Xavier dan kini ia percaya Xavier adalah orang baik dan bukan seorang monster. Glad you were getting some action while I was falsely accused. Namun karena sudah kecewa, Xavier tak ingin membantu Wednesday lagi dan jika ingin semuanya selesai, maka Wednesday harus pergi dari kota ini, kata Xavier. You're toxic. No, it's about you. Every time you get involved, people get hurt. Leave. Keesokan harinya, Enid membantu Wednesday mengemasi barang-barangnya dan Wednesday pasti tak akan melupakan Enid sebagai temannya. Enid, the mark you have left on me is indelible. This prophecy cannot come true if I'm not here. I've learned so much from you. Wednesday memperingati Bianca dan yang lain berhati-hatilah dengan Tyler. Bu Thornhill juga memberikan bunga sebagai hadiah perpisahan untuk Wednesday. This time I'm personally escorting you to your train. Sebelum pergi, Wednesday mengunjungi Eugene dan terlihat Eugene yang sudah sehat. Ia juga menyesal saat pesta dansa telah mengabaikan Eugene hanya untuk berdansa. It's not your fault. It's the monsters. It's actually called a hide. Namun Eugene bilang ia melihat seseorang yang membakar gua di malam itu menggunakan sepatu bot berwarna merah. Dan ya, Bu Thornhill lah yang memakai sepatu merah itu. Wednesday langsung mendatanginya dan langsung menuduh Bu Thornhill lah orang yang bertanggung jawab atas semua kejadian yang ada di sini. Dan juga di sana ada Tyler yang telah menceritakan semua kebenarannya. You manipulated him by showing him what his mother truly was. That's why you targeted Tyler. Kegunaan rantai yang ada di sarang kemarin adalah untuk menahan Tyler. Dan ia juga yang menyuruh Tyler membunuh Dr. Kinbot karena Dr. Kinbot hampir mengetahui hal sebenarnya. Tyler, honey, make Mama happy and shut her up. Namun ya, itu adalah Bu Capsek yang menyamar sehingga Bu Capsek tahu Bu Thornhill lah yang masalahnya dan ialah Laurel Gates yang sebenarnya. Namun, ya Bu Capsek pun meninggal karena racun dan Wednesday juga pingsan. Whoa. Eugene menelpon Enid dan memberitahunya kalau Wednesday sedang menghadapi Bu Thornhill bersama Bu Capsek. Ya, Thing pun menceritakan kalau Wednesday kini ditahan oleh Bu Thornhill alias Laurel Gates di makam Craigstone. Wednesday's my only friend, and if she's in trouble, I've gotta help her. Di tempat itu, Laurel berencana untuk membangkitkan Joseph Craigstone dan membunuh semua orang buangan, khususnya semua warga Nevermore. Kegunaan potongan tubuh yang hilang itu adalah sebagai ritual memanggil Craigstone dan Laurel lah yang mencuri buku Craigstone di dunia peziarah kemarin. Here, Wednesday. You are the key. Pak Sheriff mendapatkan kabar kalau ada masalah di Nevermore dan ia langsung putar balik. Menggunakan darah Wednesday, Laurel berhasil menjalankan ritualnya dan akhirnya Joseph Craigstone kembali bangkit ke dunia. Laurel pun bahagia karena berhasil membangkitkan Craigstone dan langsung si Craigstone ini menusuk Wednesday dan menyebabkan Wednesday sekarat. Sweet dreams, Wednesday. Di ruangan rahasia, Bianca dan yang lain berencana menyelamatkan seluruh warga sekolah dari kedatangan Craigstone. Di dalam makam, Wednesday didatangi oleh Goody Adams yang menyuruhnya untuk menikam jantung hitam Craigstone agar ia lenyap dari dunia. Namun saat ini Wednesday sedang sekarat sehingga menggunakan kalung yang diberi si ibu, Goody menyelamatkan Wednesday dan membuatnya sembuh. Di tengah hutan, Pak Capsek mencari anaknya Tyler dan di sekolah semua sedang chaos. Di tengah jalan, Enid akhirnya berubah menjadi manusia serigala dan segera ia mencari keberadaan Wednesday. Wednesday dihadangi oleh Tyler dan Tyler berubah menjadi Monster Hyde. Namun tiba-tiba... Ya, Enid pun datang dan segera Wednesday pergi ke sekolah untuk menghentikan Craigstone. Di sekolah, Craigstone berencana membunuh semua anak buangan. Kedua monster ini pun terus bertarung dan saat ingin membunuh Enid, Tyler dicegah oleh bapaknya. Setelah selesai, Enid pun berubah kembali menjadi manusia dan di sekolah menggunakan pedang ramalan, Wednesday menantang Craigstone dan ramalan yang ada di buku Rowan pun terjadi. Saat terdesak, Bianca datang membantu dan pada akhirnya Wednesday berhasil menikam jantung hitam Craigstone dan ia lenyap untuk selamanya. Belum selesai karena Laurel masih hidup dan berencana membunuh Wednesday menggunakan pistol. Namun, ya, Eugene datang membawa lebahnya dan membuat Laurel tak berdaya. Di luar sekolah, Enid tiba dengan luka di seluruh tubuhnya dan akhirnya ia bisa berubah menjadi werewolf. Mereka berdua pun kembali bertemu dan kali ini Wednesday memeluk Enid dengan erat. Singkat cerita, Wednesday juga berhasil menyiapkan novelnya dan mereka berdua sangat merindukan Bu Capsek. She died for the one thing she truly loved, this school. Enid mengajak Wednesday untuk berlibur di rumahnya saat musim libur tiba nanti. Wednesday meminta maaf kepada Xavier karena telah menuduhnya dan juga Xavier pun memberikan hadiah berupa handphone kepada Wednesday. Hope you're not expecting me to call you. No, the number's in there already.
Di handphone tersebut, Wednesday mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal berupa "Aku mengawasimu" dan juga terdapat gambar-gambar Wednesday dan